Plichtige evenementen verandert er vandaag niets. Die zijn en blijven tot 1 juni verboden. We zullen een week voor 28 april een nieuw besluit nemen over het vervolg na 28 april. Hari ini saya masak somai guys. Tuh 3 susun. 3 susun, kata rumah susun ya. Yang bawah somai, yang ini campuran somai kentang, yang paling atas kol. Saya nggak ada tahu putih dan tahu kulit, jadi ya udah deh 3 macam aja. Nah, somainya udah mateng nih guys. Tuh, gede-gede ya, kayak yang buat ah. Nah, ini kentangnya. Suami saya doyan banget kentang gitu, jadi makanya saya masaknya agak banyak. Lah maklum lah ya, secara dia lahir dan gede di sini, jadi kentang termasuk makanan pokoknya. Nah, yang ini kolnya. Tuh, kolnya belum saya bentuk-bentuk guys. Jadi kudu saya kukus dulu, nanti kan lentur tuh. Kalau udah lentur baru kita bulet-buletin. Jadi saya tuh kok buat makanan yang pakai bumbu-bumbu kacang gitu, saya selalu bikin bumbu kacangnya pakai selai kacang instan kayak gini guys. Tuh, selai botolan gitu. Kenapa saya pakai selai kacang? Karena saya orangnya nggak mau ribet, jadi saya tuh maunya yang simple aja. Kalau pakai ini kan nggak perlu ngegoreng kacangnya, nggak perlu ngeblender kacangnya. Intinya saya pengen simple-simple aja, makanya saya pakai yang selai beginian nih. Habis itu saya kasih minyak sedikit, terus kasih air sedikit. Ya udah, saya aduk-aduk gitu sampai agak mengental. Nanti keluar sendiri deh tuh minyaknya di situ. Habis itu boleh ditambahin sama bawang putih powder atau bawang putih yang fresh. Tambahin gula merah sedikit, terus tambahin garam sedikit. Terus karena di sini nggak ada jeruk purut apa tuh yang kecil hijau? Jeruk limau, jadi saya pakainya daun jeruk gitu. Daun jeruknya saya masukin ke bumbu kacang itu, bumbu kacang yang dimasak tadi itu. Jadi biar wangi-wangi jeruk gitu. Jadi somainya ini supaya empuk, saya kasih labu siam. Asli enak banget. So guys, selama karantina ini, apalagi anak saya semua pada ngumpul ya, saya rajin banget masak, udah kayak catering. Tapi keseringan saya masaknya itu masakan Indo, masakan Asia. Kolnya saya demen banget sama kol guys. Kalau makan Indomie selalu saya kasih kol, makan soto selalu saya pakai kol, masak daging saya pakein kol. Kayak lagu ya guys ya. Lagu apa dah tuh? Yang daging guguk pakai sayur kol. Ngomong-ngomong tentang pandemi ini, itu benar-benar melumpuhkan kegiatan. Sebenarnya tidak melumpuhkan banget sih. Cuman maksudnya Belanda kan udah sepi ya dari dulu ya. Ditambah lagi ada kejadian ini tambah sepi banget gitu. Kalau dulu saya awal-awal tinggal di Belanda kan kagak betah banget ya guys. Bener-bener sepi banget asli. Ya apa gimana sih dari orang Jakarta yang rame banget 24 jam gitu kan. Dari subuh sampai subuh aja rame terus kan ya kalau Jakarta. Nah kalau sini jam 5 sore aja udah pada tutup pertokoan gitu. Jadi saya tuh dulu kayak yang shock banget gitu. Culture shock ya kan. Nah saya tuh sering merindukan tuh suara-suara kayak motor tengah malam masih geber-geber gitu. Suara angkot atau suara mobil lewat gitu kan. Atau suara hansip kentang-kentong gitu. Saya kangen banget sebenarnya kayak gitu.
Cuma di sini kan kagak boleh ya. Biasa jam 11 saja udah kagak boleh tuh, ada bunyi-bunyian apa gitu. Kagak boleh. Biasanya kita naruh anak-anak kita itu kan di baby daycare. Nah, karena baby daycare juga tutup, jadi mau nggak mau anak kita di rumah aja dong ya sama kita gitu. Kitanya kerja, anak kita di rumah aja dah. Main-main apa kek. Tapi kan mereka namanya anak kecil ya. Mereka sometimes tahu kita ada di rumah, mereka pasti minta perhatian gitu. Ngerengek inilah, ngerengek itulah. Itu yang bikin saya, aduh lumayan apa ya. Bukannya kesal sama anak, enggak, tapi butuh kesabaran ekstra gitu karena kerjaan juga belum kelar, terus anak juga cari perhatian gitu. Kalau kerjaan saya sih mendingan, maksudnya bisa lah saya nyambi sedikit-sedikit anak saya gitu ya. Tapi kalau kerjaan suami saya itu bener-bener yang krusial karena berhubungan dengan angka-angka gitu. Suami saya kerja di Menteri Keuangan sebagai auditor pajak gitu. Jadi dia ngaudit angka-angka, butuh banget konsentrasi yang tinggi, harus ketelitian yang tinggi juga gitu, harus fokus juga gitu kan. Jadi kalau misalkan ada rengekan Alexander, sebisa mungkin saya mengerti suami saya gitu loh, maksudnya udah deh Alexander sama saya aja gitu. Tapi alhamdulillah juga sih, karena saya punya 3 orang anak, yang 2 udah gede-gede gitu, bisa disuruh-suruh, bisa dimintain tolong. Ya alhamdulillah Alexander ada yang jagain gitu loh. Walaupun ya mereka kan juga punya dunianya ya masing-masing gitu. Apalagi Hazel kan juga masih sekolah. Dia di sekolahannya dia ditutup ini kan bukan berarti untuk liburan gitu. Tapi memang untuk belajar di rumah gitu. Ya saya ngertiin, saya nggak bisa terus-terusan minta. Bagaimana? Jauh, siram muka lu. Jelek amat bibirnya membleh. No, stop it. Ampun, bocah petakilan amat. Alexander, do you want to eat with eggs? You want? Look, heavy. Heavy. Hello? Kerupuk kuning malah dia bikin. Malah dia buat halo-haloan, angkat telepon. Hello, do you? No, do you? No. You cannot put everything in your house, in your tent. You cannot, Alexander. Bunda, look at Papa's hair. Come.